Selamat siang semuanya. Yang dok, Baik, jadi hari ini kita akan mendiskusikan tentang tindakan yang akan dilakukan kepada Ibu Yanti, usia 40 tahun, dengan nomor rekam medis 00123, dengan diagnosa medis yaitu kanker serviks stadium 2B. Jadi di sini Ibu Yanti perlu dilakukan kemoterapi. Nanti saya dan perawat Yuda akan datang ke pasien dan menjelaskan tentang apa yang akan dilakukan, kemudian serta berikan info konsennya. Baik dok, akan saya siapkan. Baik, terima kasih Mas. Untuk tindakan keperawatannya nanti seperti apa? Silakan Pak Adit. baik untuk asuhan keperawatannya yang diberikan kepada keluarga yaitu keperawatan paliatif. Kepada keluarga maupun pasien nanti perawat Ika dan perawat Santi dilakukan pengkajian PEMCAR ya untuk menentukan kepuasan terkini perawatan yang diberikan sebagai bentuk evaluasi. Baik, Pak. Baik, kalau begitu kita tutup diskusi pada hari ini. Silakan langsung ke tugas masing-masing. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Siang, Bu Dokter. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Masih sama, Dok. Masih lemas. Baik Ibu, jadi di sini saya mau menyampaikan bahwa setelah dilakukan beberapa pengkajian kepada Ibu, di sini Ibu Yanti perlu dilakukan kemoterapi. Yang tujuannya, yang pertama untuk membantu menekan perkembangan sel kanker yang ada pada Ibu. Seperti itu. Kemoterapi bisa buat istri saya sembuh, Dok. Jadi nanti setelah di kemoterapi, kita akan lihat dulu perkembangan sel kankernya seperti apa. Lalu juga perkembangan tubuh Ibu, respon fisik Ibu terkait dengan kemoterapi. Nah, kemoterapi ini kan tujuannya untuk menekan perkembangan sel kankernya kan. Nah, selain itu juga untuk mengecilkan ukuran tumornya. Jadi nanti jika ukuran tumornya lebih kecil, operasi yang dilakukan juga semakin lebih mudah seperti itu. Nggak perlu, Dok. Menurut saya nggak perlu di kemoterapi. Atau juga nggak bakal sembuh. Jadi nggak perlu di kemoterapi segala. Kamu jangan ngomong gitu. Maka mau sakit terus. Kamu nggak mau sembuh. Mau sembuh nggak? Nggak perlu, Pak. Toh dulu Ibu juga di kemoterapi, tapi Ibu tetap meninggal juga kan? Yanti, kita kan manusia ya. Jadi tugas kita kan cuma berusaha ikhtiar, melakukan segala macam cara untuk bisa sembuh. Nanti masalah sembuh atau enggaknya kita serahkan ke Allah. Ibu dan keluarga sudah tahu kemoterapi itu seperti apa? Belum, Dok. Kalau begitu, biar dijelaskan dulu ya sama perawatnya tentang kemoterapi itu seperti apa. Nanti Bapak, Ibu dan keluarga juga bisa bertanya-tanya mengenai kemoterapi itu seperti apa, metodenya, apa yang digunakan, lalu seperti itu. Kemudian, baru setelah Ibu memahami tentang kemoterapi itu seperti apa, Ibu dan keluarga bisa mengambil keputusan. Seperti itu ya Bu, Pak. Iya, Dok. Terima kasih. Kalau begitu saya tinggal dulu, selanjutnya akan dijelaskan oleh perawat Yuda. Kalau begitu selamat siang. Siang, Dok. Terima kasih. Selamat siang Bapak, Ibu. Perkenalkan, nama saya perawat Yuda, bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Tujuan saya datang kemari ingin memberikan sedikit informasi terkait kemoterapi. Waktu yang saya butuhkan sekitar 5 sampai 15 menit. Apakah Bapak Ibu bersedia? Bersedia, Mas. Baik, kalau begitu langsung saja Ibu ya. Jadi kemoterapi merupakan terapi yang digunakan untuk menekan pertumbuhan sel kanker, Bu. Kemoterapi ini akan kami berikan yaitu kemoterapi neoadjuvan dengan regimen cisplatin 50 mg selama 4 kali pemberian tiap selang waktu 7 hari ya Bu ya. Jadi jika ukuran tumor yang besar dapat menyulitkan tindakan operasi, dengan kemoterapi ini dapat mengecilkan tumor, maka tingkat keberhasilan operasi menjadi lebih besar. Untuk efek samping dari kemoterapi ini ada mual, muntah, konstipasi, penurunan nafsu makan, nyeri, penurunan berat badan, dan perubahan ras. Untuk mengatasi efek samping dari kemoterapi bisa dilakukan dengan relaksasi nafas dalam atau diberikan obat penurunan nyeri, lalu terapi nutrisi. Seperti itu Bapak Ibu.
kan Pak, efek sampingnya itu mual dan muntah. Emang yakin kayak gitu bisa sembuh? Benar Ibu, namun efek sampingnya itu dapat kita minimalisir Bu. Kemoterapi ini kan tujuannya untuk mengecilkan tumor yang ada, sehingga dapat dilakukan operasi. Jika tidak dilakukan kemoterapi, maka Ibu bisa sampai dilakukan radiasi seperti itu Bu. Jadi semakin cepat dilakukan kemoterapi, maka hasilnya maka akan semakin baik Bu. Tuh dengar, kalau kemo bisa membantu keberhasilan operasi kamu, jadi bisa ada kemungkinan lebih tinggi kamu bisa sembuh ya. Benar Bu, kalau dengan kemoterapi operasinya bisa dengan berhasil, terus efek sampingnya juga sangat bisa diatasi. Tapi bener kan Mas, efek sampingnya bisa diatasi? Jadi keberhasilan proses kemoterapi dan minimalisir efek samping itu juga bergantung pada kemauan Ibu ya Bu ya. Jika Ibu yakin dan tetap berusaha, insya Allah bisa Bu. Ya udah, kalau begitu saya mau Mas. Baik Ibu, ini ada surat persetujuannya Bu ya terkait tindakan kemoterapi. Nanti silakan Ibu atau keluarga bisa menandatanganinya Bu ya. Silakan Ibu. Sudah Mas. Baik Ibu, kalau begitu saya pamit dulu. Nanti jika butuh sesuatu silakan tekan bel yang ada di samping kanan Ibu ya Bu ya. Kalau begitu saya pamit dulu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Kalau boleh tahu ini dengan ibu siapa ya? Nama saya Ibu Yati. Oh iya, Bu Santi. Usianya berapa ya Bu? Usianya 40 tahun. Saya cek gelangnya dulu ya Bu ya. Oh iya benar nih, dengan Bu Yanti usia 40 tahun. Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Santi. Saya di sini bersama dua rekan saya. Ada Mbak Hana dan juga Mbak Ika Bu. Kami yang bertugas di ruangan ini dari jam 7 pagi ini sampai jam 2 siang nanti ya Bu ya. Kami kesini untuk melakukan pengkajian home care. Jadi pengkajian home care itu gunanya untuk mengetahui tingkat kepuasan ibu bersama keluarga terhadap pelayanan paliatif yang selama ini telah dilakukan ya Bu. Waktu yang kami butuhkan sekitar 15 sampai dengan 20 menit ke depan. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia Mbak. Bersedia Mas. Ini dengan adik siapa ya? Saya Juna Mbak, ini kakak saya Mita. Baik Bapak Ibu, ini saya berikan kertas ya Pak Bu. Itu tolong ditandatangani sebagai tanda bukti terkait pengkajian yang dilakukan hari ini ya. Baik, saya aja Mbak. Baik Bapak Ibu, di sini sudah ada form pengkajiannya ya. Di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan, dan untuk penilaiannya ada SP yaitu sangat puas dengan nilai 5, kemudian ada B puas dengan nilai 4, kemudian ada R ragu-ragu dengan nilai 3, kemudian ada tidak puas dengan nilai 2, kemudian ada sangat tidak puas dengan nilai 1, dan tidak relevan ada nilai 0 ya. Jadi contohnya begini ya. Untuk pertanyaan yang pertama ada, seberapa puaskah Anda dengan kenyamanan pasien? Jika Bapak Ibu sekalian merasa sangat puas dengan pelayanan paliatif yang diberikan, Bapak Ibu boleh mencentang atau melingkari di bagian sangat puas ya. Kemudian jika Bapak Ibu merasa ragu-ragu, boleh dicentang di bagian R ragu-ragu. Seperti itu, bagaimana, sudah jelas? Ini diisi semua Mbak. Iya Dek, diisi semuanya ya. Kalau sudah diisi gimana ya Mbak ya? Oke baik, jadi begini. Setelah melakukan pengkajiannya, semua nilai yang telah diperoleh kami jumlahkan. Kemudian untuk hasilnya akan kami pakai sebagai evaluasi terkait pelayanan paliatif yang telah dilakukan. Begitu Dek. Oh gitu. Baik Mbak, sudah paham Mbak. Jadi hasil penilaian dari keluarga
keluarga tidak akan mempengaruhi pelayanan yang kami berikan ya. Misalnya keluarga tidak puas dengan pelayanan paliatif yang kami berikan, bukan berarti kami akan memberikan pelayanan yang tidak baik. Justru dengan hasil penilaian tersebut akan menjadi evaluasi kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Oke Mbak, terima kasih. Baik, untuk keluarga terkait pengisiannya mau diisi sendiri apa perlu bantuan dari perawat? Dibantu aja Mbak, takutnya nanti ada yang nggak paham. Jadi yang mendampingi nanti ada perawat Hana dan perawat Ika ya. Iya Mbak. Ini form dan alat tulisnya ya. Silahkan Bapak Ibu bisa dilakukan sekarang. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Mbak, mau tanya, pertanyaan yang nomor 6 itu gimana ya? Nah, pertanyaan nomor 6 itu, seberapa puaskah Anda terhadap tim perawatan paliatif dalam menangani gejala? Misalnya Ibu Yanti mengalami gejala seperti nyeri, mual, dan muntah. Nah, seberapa cepat tim perawatan paliatif dalam menangani gejala tersebut? Apakah telah dilaporkan segera diatasi atau tidak? Oh, begitu. Oke, Mbak. Kalau yang nomor 8 itu bagaimana Mbak? Jadi seberapa puaskah Anda dengan cara memenuhi kebutuhan fisik pasien akan rasa nyaman? Jadi terkait kenyamanan fisik yang pasien dapatkan itu bagaimana? Misalnya kebersihan bed, posisi bed itu seperti apa, lalu kebutuhan toiletnya itu seperti apa, apakah pasien sudah merasa nyaman atau belum, seperti itu. Oh, oke Mbak. Mbak, izin bertanya lagi, yang nomor 13 gimana ya? Berapa puaskah Anda terkait keterlibatan keluarga dalam pengendalian dan keputusan terhadap perawatan dan pengobatan? Jadi terkait perawatan dan pengobatan, misalnya kemoterapi yang Ibu jalani saat ini, apakah keluarga dilibatkan dalam pengambilan keputusan? Lalu bagaimana menurut keluarga, apakah sudah puas terhadap keterlibatan keluarga tersebut? Ini ada dokternya ya Mbak? Aku kira cuma perawat. Jadi perawatan paliatif ini tidak hanya perawat saja, namun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya, misalnya seperti perawat, dokter, ahli gizi, psikologis, farmasi, seperti itu. Oh, seperti itu. Oh, begitu. Oke, Mbak. Kalau dukungan emosional itu bagaimana ya Mbak ya? Seperti apa? Jadi dukungan emosional itu contohnya seperti saat ibu sedang merasa kehilangan semangat. Nah, itu apakah ibu mendapatkan semangat dan juga dukungan dari tim perawatan paliatif atau tidak? Oh, begitu. Oke, Mbak. Mbak, ini udah selesai semua. Baik Pak, setelah saya hitung ini mendapatkan skor 70 ya. Ini menandakan keluarga puas akan tim paliatif ya Pak. Iya Mbak. Nah, bagus sekali ya keluarga sudah mampu untuk menyelesaikan pengkajiannya. Lalu bagaimana perasaan keluarga setelah menyelesaikan pengkajian tersebut? Ya senang sih Mbak. Baik Pak. Baik, untuk pengkajian hari ini sudah selesai. Sebelum saya kembali, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada Mbak. Jika tidak ada yang ditanyakan, kami pamit terlebih dahulu. Nanti jika perlu bantuan, silahkan pencet bel di sebelah kanan bed atau langsung temui kami di ruang perawat. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih Mbak.